Insya Allah sapi dalam 3 bulan itu sudah gemuk. Ini kan kurus ini. Ini kurus ini. Insya Allah kalau sudah 3 bulan, 2 bulan itu sudah klemis kayak gini. Bulunya gitu ya? udah mengkilat meling kayak gini udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Pada kesempatan kali ini saya cek kandang lagi nih di kandangnya Bapak Rasikun. Wah, untuk lebih jelasnya kita tanya-tanya kepada beliau ya, sahabat-sahabat. Mari kita tanya-tanya sahabat-sahabat. Assalamualaikum Bapak Rasikun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Sehat. Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat, ya Rabbil alamin. Ya, Mas, Gimana, saya Mas? ini mau tanya-tanya nih terkait gitu. sapi kandangnya ini, terus perawatannya nih. Sejarahnya sampean ini gimana Mas? Kok bisa sapinya banyak sekali nih? Saya hitung sekitar 13-an sapi nih. Ya, alhamdulillah Mas, kalau tanya-tanya masalah sapi ya alhamdulillah memang asal mulanya ya cuman 1 ekor 2 ekor asal mulanya, tapi kan lama kelamaan kan kita ngerawat beranak dan kadang-kadang ya ada yang beli jual gitu kadang-kadang. Terus nanti kalau sudah dijual, nanti kalau ada sapi lagi yang agak ukur kita beli lagi. Ngomong-ngomong ini sampean lagi makan ini ya? Iya, ini kasih pakan. Nah, ini. pakannya itu Agak ringan. komposisinya apa aja Mas? Ini kalau pakan ini jenjet jagung itu. Jenjet jagung ya? Terus dicampur onggok, terus dicampur katul, campur sentrat ini. Itu pembagiannya berapa bagi berapa Mas? Ya, Jenjet jagungnya berapa, onggoknya berapa, katulnya berapa? Kalau satu sapi itu kita oplos, misalkan satu sapi jatahnya 1 bak itu jadi kalau sapi 13 ekor kita itu kasih makannya onggoknya itu 7 bak, terus katulnya ini 3 bak, sentratnya sama dedaknya nanti kita oplos jadi 1. Setelah jadi 1 kita bagikan, jadi kurang lebih sapi satunya 1 bak itu kalau dimakan sehari itu insya Allah nanti. Tapi kalau jam 4 itu kita kasih rumput. Ini kan belum ada rumput, ini belum nyari rumput. Kalau rumputnya berapa sehari, ngambilnya habisnya berapa Mas? Kalau masalah rumput nggak banyak. Kalau rumput saya paling nyari sekitar ya kurang lebih paling 2 bentel lah. 2 bentel itu untuk makan nanti sore sama sarapan pagi, nanti siangnya kasih kayak gini lagi. Jadi insya Allah sapi dalam 3 bulan itu sudah gemuk. Ini kan kurus ini. Ini kurus ini. Insya Allah kalau sudah 3 bulan 2 bulan itu sudah klemis kayak gini. Bulunya gitu ya? udah mengkilat meling kayak gini udah. Kalau 1 bulan 2 bulan, apalagi kalau kayak gini 1 minggu minta kawin cepet lagi. Jadi proses perkawinan itu menyebabkan jadi sapi gemuk-gemuk ya? Cepet gemuk, apalagi kalau pas dia minta kita kawinin, terus dia itu misalkan terus jadi bunting dalam proses 2 bulan. Misalkan ini sapi kayak gini, ini kan belinya cuma 15 juta 14 juta. Nah, terus kita kawinin, misalkan dia bunting, itu nanti kalau udah bunting sekitar 3 bulan 4 bulan, ini kadang-kadang ada yang nawar 18 19 bahkan 20, apalagi kok sampai beranak ya alhamdulillah. Makanya ya itulah Jadi double Mas ya? Ya insya Allah. Tapi kalau bunting, kalau nggak bunting kadang-kadang majer. Kalau majer itu ada sapi yang majer juga Mas? Majer ya ada, itu contohnya tuh ini ya yang putih ini. Nilai jualnya itu kalau majer? Kalau majer ini nilai jualnya nggak seberapa tinggi dibanding dengan yang bunting. Kalau yang bunting ini insya Allah jadi bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat.
untungnya dari yang majer. Kalau yang majer misalkan untung paling 2 juta 3 juta. Satu sapi untungnya 2 sampai 3 juta Mas 3 ya. juta. Yang majer. Kalau yang bunting, sehat, yang bisa bunting, nah, bunting misalkan beli 16, itu bisa jual 22, bisa jual 20. Keuntungannya memang luar biasa. Keuntungannya sangat menjanjikan berarti Mas ya. Kalau menjanjikan itu tergantung tergantung rezeki kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman kan yang sudah itu memang, kalau yang sudah kita alami kayak gitu ya, gimana untuk nanti kalau untuk beli sentrat, beli dedak, terus beli onggok, beli katul, itu kan udah biaya itu. Jadi dalam proses penggemukan 5 ekor sapi itu taruhlah biayanya itu 1 ekor. Hasil untungnya sapi 5 bisa buat beli 1 ekor gitu ya? Ya insya Allah beli ya, walaupun beli kecil macam ini bisa beli ya, karena ya gimana kalau kadangkala kita jualnya itu dapat untung taruhlah 2 juta, kalau 5 ekor 10 juta 10 juta kita potong taruhlah dalam 2 bulan 3 bulan itu. Kadang-kadang kita potong beli onggok 1 juta, beli sentrat sama beli garam sama beli katul itu taruhlah 1,5 juta, berarti 2,5 juta, masih dapat untung 7,5 juta ya, bisa untuk beli pedet kecil-kecilan, sapi kecil-kecil ya. Itu kalau manisnya Mas ya, itu ya, itu manisnya. Ini kan yang namanya ingu-ingu nih, bahasa Jawanya ingu-ingu atau apa ini ya, peternakan lah. Itu kan biasanya ada yang sakit tuh. Nah, kalau yang sakit itu gimana itu? Ya kalau sakit itu ya kita cepat panggil dokter. Kita suntik ini sapi. Misalkan ini nggak mau makan, kita suntik. Oh, dia nggak mau, istilahnya kok tetap nggak mau makan, kita bikinin jamu kunyit, kita bebak, terus kasih telur bebek, nanti terus kita minumin. Insya Allah kalau diminumin 2 kali udah sehat ya. Oh ya, itu sakit apa kalau komposisi obatnya kayak gitu Mas? Kalau kebanyakan biasanya sapi kayak gitu kalau nggak mau makan, sapi sakit itu dikarenakan cuaca, pergantian cuaca. Jadi intinya sapi itu kena demam 3 hari, kebanyakan demam 3 hari. Jadi 3 hari itu tidak mau makan, tidak mau minum, kadang-kadang itu. Nah, untuk menyikapi sapi-sapi agar tidak sakit seperti itu caranya gimana? Kalau menyikapi sapi supaya tidak sakit kayak gitu ya, kita cara ngasih makan minum itu yang sehat. Kasih makan minum yang sehat ya, pagi minum kasih minum, pagi makan kasih makan, jangan sampai jatah minum kok nggak dikasih minum. Jangan sampai telat lah ya. Sampai telat. Kita aja kalau makan kan harus minum. Gitu. Itu di dunia sapi itu penyakitnya banyak atau tidak Mas? Ya kalau penyakitnya sebetulnya nggak ada. Kalau sapi penyakitnya ya kadangkala males kasih makan penyakitnya. Jadi sapi itu kan terus kurus. Kurus terus sakit, dia mati. Tapi kalau sapi orang itu, maafnya omong, kalau kita rajin ngerawat, istilahnya diistiqomahkan, pagi kasih makan minum, terus sore, terus nanti pagi lagi gitu. Terus tempatnya juga harus kita rajin, harus kita bersihin. Gitu ya. Oh ya, ngomong-ngomong nih Mas, terkait ini Mas, ini kan sapi kan banyak nih kotorannya, beda dengan kambing. Kalau kambing itu kan ibaratnya yang punya kambing nggak pernah bersih-bersih lah ya. Kalau sapi ini kan harus bersih-bersih. Itu sehari berapa kali Mas bersih-bersih itu? Kalau bersih-bersih ini alhamdulillah ya pagi sekali, nanti kalau sore mau tidur sekali. Jadi cuma 2 kali aja. Oh, dalam 1 hari 1 malam 2 kali ya? 2 kali dia udah nyaman, tidur udah enak tidurnya. Nah itu kotorannya semisal udah numpuk kayak gitu tuh, itu kan pasti harus dibuang. Nah itu ada yang ngambil, ada yang beli atau gimana Mas?
Kalau masalah kotoran sapi itu malah kita lebih suka. Kita lebih sukanya dimanfaatin sendiri, kita cari tenaga kerja, kita bawa ke ladang, ke sawah sama mobil yang biasa muat sapi itu. Oh ya. Kita bawa ke sawah, terus nanti kalau ditanemin padi, ditanemin apa itu namanya singkong, jagung, itu hasilnya luar biasa. Jadi kita untuk mengenai pupuk kimia yang Posca, yang Urea, yang SP itu kita tidak lagi pakai, cuman paling makainya apa, cuman kasih dolomit aja. Oh gitu ya. Oh jadi untungnya berlipat-lipat nih kalau Ya alhamdulillah. ngurusin sapi ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas, nih tanya lagi dan tanya lagi nih. Ya boleh, nggak apa-apa. Pokoknya saya itu pengen bertanya, pengen berbagi ilmu, pengen cari ilmu. Wah, ini sapinya kan banyak nih. Ini sapinya banyak. Pasti ini ada harganya satu persatunya. Iya. Nah, dan ada jenisnya. Tapi sebelum kita bertanya terkait harganya, saya pengen tanya jenis-jenisnya nih Mas. Ini kan banyak sekali nih jenisnya kayaknya. Ada yang warnanya merah, ada juga yang warnanya putih itu. Itu sebenarnya sapi apa aja ini yang ada di kandang ini? Kalau sapi ini orang Jawa ngatain ini termasuk sapi golongan sapi PO. Oh, sahabat-sahabat ini sapi PO, sahabat-sahabat. Kalau sapi PO itu sapi Jawa. Oh, Cuman itu. kalau orang yang istilahnya pedagang, kebanyakan ini sudah bilang ini Brahman. Jadi dia itu termasuk kawin silang. Oh gitu. Kawin silang, jadi induknya itu putih, lakinya itu Jawa Timuran, gitu. Suntik, keluarnya kayak gini. Kalau yang itu babolnya itu sudah termasuk metal, silangan dengan limusin. Tuh. Oh, kalau ini metal sama limusin ya, perpaduan metal sama limusin. Karena kan metal dengan limusin, dia itu kan tanduknya nggak seberapa panjang. Ya ada tanduk tapi nggak seberapa panjang, terus di kepala nggak ada putihnya, karena ini sudah termasuk nurun limusinnya. Kalau yang macam ini termasuk metal. Jadi ini induknya limusin, pejantannya metal, tapi dia itu yang keluar termasuk ini ya metalnya yang keluar. Makanya, oh gitu. Jadi kadangkala itu ikut benih induknya, kadangkala ikut benih pejantannya. Yang sudah itu kayak gitu. Oh gitu ya. Karena apa? Contoh sapi kayak gini aja keluarnya dikawinin dengan limusin, ya keluarnya ya merah. Ini anaknya kan merah, super ini. Oh gitu. Ini anaknya merah, walaupun sapi putih kayak gini, agak hitam kayak gini, cuman anaknya bisa merah. Tembus ini anaknya tapi perempuan. Oh jadi ini enggak kawinnya enggak pakai sistem alami ya, pakai suntik ya? Suntik. Kalau pakai alami itu kadang-kala kalau pakai alami itu kurang puas kita kurang puas, dikarenakan kalau kita pakai alami kita kan harus punya sapi yang gede bener. Oh ya. Kalau punya sapi yang gede bener, otomatis itu ya gimana, harganya itu nggak sesuai. Harga sampai 40 juta, 50 juta. Sedangkan untuk kita beli induan kayak gini udah dapat 4 ekor. Jadi hitung-hitungannya lebih baik nyuntik beli yang ini beli yang betina terus kita suntik ya. Kita suntik aja. Enak kok itu. Jadi kayak gitu sahabat-sahabat. Ternyata kuncinya harus milih yang lebih efektif dan itu untungnya lebih besar sahabat-sahabat. Memang kalau dipikir kadang-kadang kan orang beli kayak gini nggak mau. Katanya kurus. Iya. Katanya kurus, katanya jelek. Katanya yang kakinya gini lah, katanya gini ya. Katanya apalagi yang boyong. Kalau saya nggak ada pantangan. Justru sapi-sapi yang kayak gitu insya Allah hasilnya. Yang penting kita kan rawat apa? Kalau kita ngerawat sapinya yang rajin gitu insya Allah. Iya. Nah ini ngomong-ngomong Mas, sekalian promosi lah ya. Ini kan tadi kan sudah tanya-tanya terkait apa ini jenis-jenisnya dan lain-lain. Yeah. Nah sekarang harganya Mas ini
Harganya siapa tahu di sini kan ada yang nonton pingin cari sapi gitu. Ya nggak apa-apa, boleh aja, boleh aja. Ini untuk alamatnya terlebih dahulu. Alamatnya iya. kandang ini di mana gitu? Kalau alamatnya untuk rumah saya dan kandang saya memang alhamdulillah bertepatan di Desa Bangunrejo, Kecamatan Gunung Suge, RT 1 RW 4. Syukur alhamdulillah saya ini sekarang ini menjabat menjadi kadus. Oh, ternyata Pak Kadus juga ini. Alhamdulillah ya, jadi kadus Dusun 4 Bangunrejo, Kecamatan Gunung Suge, yang bernama Pak Rasikun gitu. Nah, ini ngomong-ngomong, sapi yang sebelah sana, yang ujung sana itu harganya berapa? Terus yang putih ini berapa? Kalau yang ini kita jualnya itu cuma 15 juta. Nah, ini Coba saya tak melihat dulu ya Mas. Ya. apa-apa. Kalau ini Sahabat-sahabat ini 15 juta. ini 15 juta harganya. Kalau yang ini Bobotnya Mas ini Mas, kalau dagingnya? berat badan ini kalau dipotong belum ketemu ini. Kalau dipotong belum ketemu dagingnya. Ini kan untuk apa, termasuk ternak. Istilahnya dipelihara, diternak untuk beranak, untuk diperanakkan. Kalau yang ini sapinya termasuk ini ada orang yang bilang gemarang, ada yang bilang termasuk sudah kopior. Nah, karena mulai dari silangan hidung dan mata itu, kakinya itu sudah kelihatan putih gitu. Jadi ini termasuk udah kopioran plaster. Kalau yang ini jual belinya saya jualnya cuma 14 juta 500. 14.500.000 sahabat-sahabat ini. Kalau yang ini laki, kalau laki sekarang ini mahal. Kalau sekarang ini masih mahal. Ini sudah ambilan kita aja sudah 13 juta ini. Yang ini 13 juta ini ya. 13. Segini 13 juta ya. Kita belinya karena laki, karena habis besaran juga. Habis besaran jadi mahal. Kalau nanti kalau puasa kita beli sapi macam ini, mungkin kalau yang laki seperti ini paling mahal kita beli paling 10 juta, 10,5. Kalau nanti puasa Ramadan. Malah puasa itu turun harganya Mas. Turun harganya dikarenakan banyak konsumen, banyak petani yang jual. Oh gitu. Daripada yang beli. Dampaknya gitu ya. Kalau yang sudah istilahnya maafnya ngomong apa? Tapi kalau pas mau Idul Kurban, Idul Adha itu pasti sapi ya naik juga Mas ya? Kalau itu harganya sudah nggak naik lagi, itu ganti harga. Gitu. Sudah ganti harga. Karena kekurangan ini ya, kekurangan sapi juga ya. Ya karena banyak yang membutuhkan. Banyak yang membutuhkan. Intinya banyak yang membutuhkan. Sama yang jual itu kadang banyak yang membutuhkan. Karena karena contoh aja, yang termasuk di pusat ibu kota Jakarta kan nggak ada yang melihara sapi, itu dia motong sapi semua. Karena bagi artis, apalagi artis-artis yang mampu-mampu itu, yang mampu-mampu, sampai yang kemarin itu informasi itu yang gerandong-gerandong itu dibeli berapa itu sama Raffi Ahmad itu. Iya, sama artis-artis itu ya, termasuk Raffi Ahmad, 200, Ivan Hakim, 280 apa berapa itu kabarnya yang dari Raffi Ahmad itu dari Lampung juga itu yang gerandong itu ya. Lampung Timur. Oh, dari Lampung Timur itu ya. Dari Lampung Timur. Dari Lampung Timur terus dibeli, dibawa ke ini daerah Bandung. Kalau nggak Bandung, Bogor. Oh gitu. Kalau nggak salah informasinya, cuma saya nggak seberapa istilahnya apa cari tahu yang sebenarnya gimana, cuman yang dengar kabar berita, memang saya lihat di YouTube kayak gitu. Iya, sahabat-sahabat, nanti ini terkait harga selanjutnya nanti saya masukkan di dalam kolom deskripsi. Silahkan sahabat-sahabat yang sekiranya pengen beli sapi di sini, ini sapinya banyak sekali sahabat-sahabat. Bisa request juga kita mau beli apa gitu ya, yang jenis apa. Insya Allah ada, Insya Allah ada, dan harganya juga terjangkau sahabat-sahabat. Nanti nomornya Bapak Rasikun ini, Bapak Kadus ini, saya tulis di kolom deskripsi.
Oke sahabat-sahabat, mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita. Kita jumpa lagi di lain waktu sahabat-sahabat. Terima kasih Bapak Rasikun telah memberikan ilmunya, berbagi ilmu kepada kami, terutama kepada penonton setia Cek Kandang. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi sahabat-sahabat.